Cinta tumbuh perlahan. Don't disturb my wife, I won't let you have mine to date, kata Mas Danu menyala penuh amarah. Kali ini, semua amarah itu ditujukan pada si blasteran yang posturnya lebih tinggi. Mike tersenyum tenang, sama sekali tak gentar menghadapi kemarahan anak atasannya. That's the right, Claras. I will only respect her because I'm not a teacher like you. Gusar mendesar. Mendengar jawaban Mike, tangan Mas Danu mengepal hendak meninju. Ada apa dengannya? Setauku Mas Danu bukanlah pria yang suka menggunakan kekerasan untuk menghadapi persoalan. Ia adalah pria yang terkenal ramah pada setiap orang. Mencegah dua pria itu kembali baku hantam karena tak ada tanda-tanda bahwa Mike akan mundur. Ku genggam erat jemari Mas Danu. Ku bisikan padanya tentang orang-orang yang sibuk berlalu lalang, mencuri pandang dan berupaya mengambil berita untuk bahan gosip mereka. Mike terlihat tak suka kalau bibirku berada dekat telinga pria yang membuatnya meradang. Kening Mike mengernyit dan matanya menyipit. Mas Danu mendadak memegang kedua pipiku dan mencium bibirku. Ya Tuhan, gilaan apa ini? Aku meronta karena sadar kami di mana. Beberapa orang kembali lihat kami dan mengambil foto. Kasak kusuk terjadi. Mike memutar tubuhnya lalu pergi. Barulah Mas Danu menghentikan kegilaannya. Haruskah dengan cara itu ia mengusir Mike? Apa kata orang yang melihat kami ciuman di depan kantor? Sekalipun kami suami istri, tetap perbuatan kami tak pantas sama sekali dipertontonkan seperti ini. Kenapa Mas lakukan itu? Besok orang-orang akan menggosipkan kita, jadilah kita sasaran gibah mereka. Tanyaku setiba di rumah. Mas Danu di mobil hanya diam. Emosi masih mewarnai parasnya. Tak ingin mengganggu konsentrasinya menyetir, aku pun menunda bertanya sembari menata kata untuk mengungkapkan protes akan tindakan vulgarnya. Aku senang ia datang menjemput, senang ia menjagaku. Aku pun senang saat ia mencium meski hanya sesaat. Akan tetapi, aku tak suka perbuatan itu dilakukan di tempat umum. Apakah Mas Danu benar-benar sudah kehilangan urat malu? Biarkan mereka membicarakan kita. Mereka harus tahu bahwa kami wanita bersuami agar tidak ada lagi pria kurang ajar yang berani menggoda. Ia meletupkan emosinya. Secara kasar melepas dasi dan melemparkan jas ke sofa. Dengan sabar, aku menguti satu persatu baik dasi, baju, tas, sepatu, juga tas kerja yang sengaja dilempar sembarangan sebagai bentuk pelampiasan. Aku sadar ia benar. Mike telah datang sebagai penggoda yang sangat mempesona. Baru kali ini aku merasa diperhatikan oleh seorang pria sedemikian rupa. Bahkan karena Mike, aku merasa istimewa telah diperebutkan bak piala yang berharga. Mas Danu langsung menuju kamar mandi. Tanpa banyak kata, aku ambilkan ia baju ganti. Sekarang aku tahu isi hatimu, Mas. Sekarang aku tahu bahwa kamu masih menginginkan aku sebagai istri. Aku terima, Mas, walaupun kamu marah. Asal kamu tetap di sini, asal kemarahan membuatku menyadari bahwa cinta bisa tumbuh karena telah terbiasa. Gawai Mas Danu pun terus berdering. Ada panggilan masuk dari wanita jalang yang merongrong keutuhan rumah tangga kami. Pria yang nampak tampan dan segar setelah mandi itu jadi resah, bimbang harus mengangkat tetapi ragu mengabaikannya. Ia mengubah nada dari poselnya menjadi bisu dan kembali bermain bersama anak-anak. Berulang kali ia menciumi buah hati kami, seakan ingin menebus kesalahan akibat janji yang tak pernah ditepati. Gawainya masih berkedip-kedip, menandakan panggilan tak kunjung diakhiri. Ayah, itu HP ayah ada yang telepon. Gambarnya orang cantik. Tegur Adam, anak pertama kami. Adam menyerahkan gawai keluaran iPhone terbaru. Sejak mata penuh dilema itu melirikku, sebelum akhirnya menggapai gawai yang disodorkan Adam padanya. Ia menepi di balkon rumah, melihat cakrawala lewas sembari berbicara dengan wanita yang di ujung sana. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya,
Jika wanita itu menelpon, kali ini paras Mas Danu tak lagi berseri-seri. Senyum tak lagi menghiasi. Semua tersapu mendung gelap, seolah telepon wanita itu adalah tragedi. Apakah ini bertanda ia telah bosan dengan wanita itu dan hendak kembali ke posisi istri sebagai pelabuhan sejati? Kuncup bunga di hatiku bermekaran kembali. Bayang wajah Mike yang menggoda sirna berganti senyum Mas Danu yang mempesona. Aku bersyukur memiliki hati yang murni, mencintai satu lelaki dengan status suami. Aku bersyukur hati ini terkunci dari para pencuri hati yang menghampiri. Jika aku jatuh pada pesona Mike sebelum ikatan pernikahan ini putus, bukankah itu artinya aku berselingkuh? Bagaimana seorang yang begitu benci perselingkuhan justru melakukan perselingkuhan dengan dalih pelarian? Itu artinya aku sama buruknya dengan mereka. Sedang aku tak mau kembali ke titik itu. Ayah kerja dulu ya, pamitnya kepada dua anak kami. Kebohongan yang selalu diukir untuk menenteramkan buah hati agar tidak merengek saat ditinggalkan. Ia mencium pipi mereka satu persatu malam ini. Aku tahu dia akan kembali bermalam di kamar istri simpanannya. Ikut aku, perintahnya. Melihatku hanya diam tanpa reaksi. Entah itu sedih atau cemburu, semua kulipat dalam senyuman. Semasa hidup ibu mertuaku rajin menasihati agar apapun yang terjadi, seorang istri harus bisa menyajikan keindahan surgawi. Lewat pelayan maupun senyuman, buatlah suami nyaman hingga ia selalu rindu pulang meskipun telah jauh berjalan. Nasihat itu warisan yang selalu kuamalkan. Jika sudah berada di kamar berdua, hela nafas berat mengisi ruangan. Apakah ia berniat menceraikanku seperti yang dulu-dulu? Dadaku bergetar melihatnya jalan mondar-mandir menundukkan kepala dan hitung detik melalui kutu-kutu jariku. Apa yang kau inginkan? Bertanya selesai setelah gagal menetralisir keresahan yang tergambar jelas. Aku ingin memintamu jangan menemuinya. Namun, perintah itu hanya menggema di dada. Kau kan tahu, Laras, aku terlanjur menghamilinya. Dia sekarang hamil anakku dan aku harus menikahinya. Ia ingin pernikahan resmi dari masa depan anak kami. Permintaan itu, siapapun wanita yang berada di posisi Sekar pasti menginginkannya. Menggeser istri bertanya, menghancurkan satu keluarga demi membangun kebahagiaannya. Apa ia mengira bahwa semua wanita itu akan mundur dengan mudah? Aku Larasati. Aku berbeda dengan wanita bersumbu pendek yang hanya memikirkan perceraian ketika terjadi retakan. Tidak, aku akan menjadi semen yang merekatkan setiap retakan untuk menciptakan tembok yang lebih kokoh. Nikahilah dia. Anaknya tak berdosa. Jangan sampai ia lahir diiringi cibiran tangga. Sudah lama aku memikirkannya. Jika wanita itu bisa ia miliki sepenuhnya, mungkin Mas Danu akan lebih menyayangiku karena bersedia di madu. Yang terbaik akan mengalahkan yang tercantik. Yang tersabar akan mengalahkan yang sebentar. Yang ingin bersaing dengan wanita itu secara adil. Selama ini, Mas Danu benci padaku karena menurut saja sebagai kaki tangan ibunya. Ia merasa cintanya tak mendapat restu karena kehadiranku. Jika sekarang restu itu ia kantongi, aku berharap keberadaanku tak lagi dianggap sebagai penghalang. Mempercayai diri sendiri itu lebih baik daripada meragu. Aku percaya diriku mampu berbagi, mampu bertahan hingga akhirnya wanita itu menyerah dengan sendirinya. Aku ingin menyaksikan wanita itu putus asa karena berlomba denganku yang sabar menunggu. Siapa di antara kami yang paling tangguh? Biar waktu yang membuktikannya. Lantas kamu? Pertanyaan Mas Danu menggantung di udara. Ada keraguan-keraguan di sana. Jika kita bercerai, anak-anak akan ikut denganku. Aku tak mau anakku memiliki ayah tiri. Jika selama aku hidup, jadi itu yang membuatnya bimbang. Ia takut aku berubah lawan dan meminta cerai karena tak ada pelabuhan lain yang menanti skociku terlambat. Alhamdulillah, ini adalah sebuah kemajuan. Cinta itu telah tumbuh perlahan. Dahulu, Mas Danu tak akan ragu menceraikanku. Berulang kali ia telah memintanya, tetapi dengan kuku aku menolaknya.
masih sama, Mas. Masih seperti dulu. Aku tidak menginginkan perceraian. Aku tak berpikir bisa hidup tanpamu. Sekalipun perbuatanmu menyiksaku, namun aku akan tetap bertahan. Mas Danu menatapku haru. Aku optimis lambat laun bisa menyentuh hatinya yang beku. Kau masih mau jadi istriku meski aku menikah lagi? Sekali lagi ia memastikan, menganggukkan kepala. Sulit berkata-kata di saat sebenarnya aku ingin menitikkan air mata. Kenapa aku harus menghalanginya berpoligami jika agama saja mengizinkan? Daripada suamiku berselingkuh, daripada suamiku berzina, daripada dia terus-terusan berbuat dosa, aku lebih rela suamiku menempuh jalan yang halal. Negara pun mengizinkan pria menikah lebih dari seseorang selama ada izin dari istri pertama. Tak ada yang bisa mencegah jika suratan takdir telah ditetapkan olehnya. Ku ingin jadi wanita berhati baja, seperti Sarah yang membiarkan suami tercintanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi dengan Hajar. Senyum mengembang penuh kelegaan dari para suamiku. Sepanjang pernikahan kami, baru kali ini kulihat senyumnya setulus itu. Restu saja tidak cukup. Kelapangan hatiku untuk menerima di madu nyatanya tidak serta-merta mengundang kedamaian bagi kami berdua. Setiap kembali dari rumah wanita itu, Mas Danu selalu berwajah murung. Tak jarang ia mengamuk sendirian, memuntahkan kesal kepala barang-barang yang bertengger di meja kerjanya. Ia frustasi tanpa solusi. Meski heran, tak sekalipun aku berani bertanya hingga ia sendiri yang menceritakannya. Aku merasa diriku adalah sumber masalahnya karena setiap melihatku ia tampak tertekan. Apakah ia sudah meresmikan pernikahan keduanya? Dari informasi yang aku dapat, jika saat itu tiba, aku harus menandatangani surat pernyataan setuju di poligami untuk mengajukan izin menikah lagi di pengadilan agama. Barulah KUA bisa memperoleh pernikahan mereka. Selama itu, Mas Danu masih mondar-mandir antara rumah kami dan rumah wanita itu. Tanpa ada pembagian hari yang jelas, setiap ia pulang ke rumah kami, aku selalu melayaninya seperti biasa, tanpa bertanya, tanpa mengomentari perilakunya. Kadang ia tertangkap basah memandangiku dengan lumuran rasa bersalah. Sebentar lagi adalah ulang tahun perusahaan bapak mertua. Kantor pusat mengadakan gathering di sebuah villa yang indah dengan pemandangan alam yang mengagumkan. Tahun-tahun berlalu, aku selalu di acara itu bersama kedua mertua. Mas Danu tak ada pilihan karena baginya sangat sulit menolak kehendak ibunya. Sekalipun ia tak suka, namun kami sering tampil bersama di hadapan publik sesuai instruksi ibu mertua. Kini beliau sudah tak ada. Bapak mertua tak memiliki pengaruh sebesar ibu mertua terhadap Mas Danu. Apakah tahun ini kami akan kembali pergi bersama? Ingin sekali bertanya padanya. Akan tetapi, melihat emosi Mas Danu yang tak stabil, keinginan itu hanya melayang-layang di pikiran tanpa pernah ku kemukakan. Maka ketika waktu itu tiba, undangan menghadiri gathering justru datang dari perusahaan. Mas Danu tak pernah membahasnya, bahkan tak ketahuan rimbanya. Gawainya mati, tak tahu kemana harus menghubungi. Ditelepon ke kantornya pun dijawab sekretaris tidak ada di tempat. Semua bertanya padaku di mana pewaris Wicaksono Company. Mengapa putra semata wayang itu hilang dari pandangan? Seperti orang bodoh, aku tak mampu menjawabnya selain dengan senyuman. Aku tak mau berdusta. Siapa tahu Mas Danu tiba-tiba muncul dan menghabiskan waktu bersama kami seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami sekeluarga di sini merayakan masa-masa kejayaan perusahaan yang dibangun dengan susah payah oleh bapak mertua. Adam dan Hawa, anak kami pun ikut serta bersama kedua baby sister yang selalu mengawasi pola lucu mereka. Sementara Caca mendoktrinkanku agar berperilaku Mbak Ratu. Anak-anak sudah ada yang mengurus, Mbak. Fokuslah pada dirimu sendiri. Hanya 2 hari kita di sini. Nikmati, bisik Caca berulang kali. Ia ingin aku berhenti jadi upik abu yang sibuk ngomong di belakang.
menghindarkan anak-anak dari keramaian lalu berkutat di dapur sendirian. Ia ingin aku berada di depan bersama ibu-ibu muda lainnya yang sukses dengan karirnya, yang anggun dengan busananya, yang cemerlang dengan prestasinya, membicarakan banyak hal visioner untuk kemajuan perusahaan. Pun Caca datang bersama suami dan putranya. Keduanya bebas bermain di taman di pantai dekat villa, menonton televisi sementara Caca sibuk dengan acara demi acara yang dikhususkan bagi pegawai perusahaan. Di sela acara yang digelar di auditorium sebagai fasilitas villa mewah, aku bermaksud melihat si bungsu. Bungsu belum genap 2 tahun. Ia berhak minum ASI langsung dariku tanpa perantara botol susu. Saat menyusui, aku merasakan ikatan terjalin kuat antara kami berdua. Hal itu membuatku merasa menjadi ibu seutuhnya, bukan sekedar wanita yang mengantarnya lahir ke dunia. Karena memberi ASI, seorang ibu juga mentransfusi kasih sayang tiada batas, yang kuharap akan terus dikenang sehingga kelak ia dewasa dan berumah tangga. Seperti ayahnya, Mas Danu bisa marah dan menentang keinginan bapaknya, namun ia tak berdaya jika ibunya yang meminta. Seagung itu arti seorang ibu yang membuat wanita wajib berbangga meski hanya mengurus keluarga. Villa utama sepi, semua sibuk beraktivitas di auditorium yang terpisah dari bangunan villa. 2 villa lain dipesan, satu untuk tempat karyawan wanita, sementara laki-laki tidur di villa yang berbeda. Villa tempatku menginap sangat eksklusif, satu gedung dengan villa para direktur, bercampur antara pria dan wanita karena para pimpinan perusahaan bebas mengajak keluarga. Berharap di sini ada Mas Danu menemani. Sambil memberi ASI di balkon belakang yang menghadap pantai, kukagumi setiap keindahan yang terpahat. Dari kejauhan terlihat suami Caca bermain pasir putih bersama putranya. Pemandangan itu membuat mataku menghangat. Mas Danu pun dulu begitu, menjadikan putra-putri kami sebagai prioritas hidupnya sebelum wanita itu masuk sebagai orang ketiga. Hawa mendorong tubuhku menolak melanjutkan menyusu. Gadis kecil yang baru 1,5 tahun itu berontak turun dari gendongan. "Adik, kenapa?" tanyaku pada si gadis kecil yang sudah belajar banyak kosakata. "Ndak enak," celotuknya polos. "Apa yang ndak enak? Padahal barusan ditimang penuh kasih sayang, apa ia mulai merasa asing denganku?" "Susu bunda," jawabnya sambil menunjuk sumber makanan yang setiap hari menutrisinya. Tentu saja jawaban Hawa membuatku kebingungan apa yang berbeda. Tawa seorang pria mengusik, sontak menurunkan apron yang selalu kupakai jika harus menyusui di tempat umum. Kubalikan badan melihat siapa yang datang. "Kau menyusui sambil memikirkan seseorang yang tak ada. Perasaan bundamu menular pada putri kecil yang cerdas ini." Mike mengasurkan tangannya untuk menggendong putriku yang telah lebih dulu berlari ke arahnya. "Sejak kapan mereka akrab?" Hawa bukanlah gadis kecil yang mudah diangkat pada pria asing. Sama sepertiku yang sensitif, Hawa lebih banyak menangis jika didekati orang baru. "Sejak kapan Anda di situ?" "Ya, Anda, aku selalu ingat untuk berbicara formal dengan semua jajaran petinggi perusahaan. Meskipun memiliki status sosial sebagai menantu pemilik perusahaan, tetapi di kantor aku hanyalah karyawan rendahan." "Just a moment ago," sambil menggendong Hawa yang terlihat sangat ringan di lengannya. Ia datang menghampiriku yang masih duduk di balkon menghadap pantai biru. "Kamu iri?" tanyanya sambil menatap lurus ke arah ayah dan anak yang tengah riang bermain pasir. "Aku pernah melihat pemandangan yang lebih indah dari itu," jawabku jujur. Pemandangan yang lebih indah dari kedekatan antara ayah dan anak itu adalah saat kulihat Mas Danu menyambut haru kelahiran putra pertama kami. Ia menggendong Adam dengan sangat hati-hati, menimangnya pelan seakan takut membangunkan bayi merah yang telah menyempurnakan kodratnya sebagai lelaki sejati. Pemandangan indah lainnya adalah saat Mas Danu memilih tidur di kamar anak-anak dibanding tidur denganku di kamar sebelah.
Ia memeluk mereka dengan protektif, membacakan fabel, sembari membelai kepala anak-anak hingga mereka terlelap. Mas Danu bukannya seorang yang kecil, yang mengabaikan darah dagingnya sendiri. Karena itu aku bisa memahami dilema pria itu saat kekasihnya mengandung benihnya. Kau tak ingin mencoba terlahir kembali? Suara Mike memecah lamunan. Aku terheran melihat gadis kecilku tertidur di bahunya. Bagaimana ia bisa begitu nyaman bersama pria asing yang membuat ibunya selalu was-was. Berikan dia padaku. Pintaku mengabaikan pertanyaannya. Kuulurkan tangan untuk memintanya mengembalikan putriku yang sudah kelelap. Mike merentangkan tangannya yang satu, sementara tangannya yang lain membopong Hawa. Dadanya yang berbalut ke meja ia biarkan terbuka dihempas angin sepoi-sepoi. Look at me. Dadaku lebih luas dari dada suamimu. Karena dada kosong, tak ada wanita lain yang bermukim di sana. Miliki aku sebanyak yang kamu mau, Laras. Percayalah, aku bisa menjagamu sekaligus anak-anakmu. Penawaran yang begitu menggiurkan. Kapan lagi kesempatan semacam ini menghampiri? Wanita mana yang bisa menutup hati pada pria baik yang menawarkan surga untuk disinggahi? Terlebih, setelah semua yang kualami, bukankah ini saatnya melarikan diri? Tatapan kami bertemu. Aku tersihir pada dalamnya mata itu yang menembus pertahananku. Ya Tuhan, tolonglah.